Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah khairin wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah An-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah As-sirah an-nabawiyyah, yaitu sejarah tentang kehidupan makhluk paling agung, makhluk paling mulia, makhluk yang wajib kita cintai, makhluk yang kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita kaji adalah kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Asy-Syahid. Masih membahas tentang bagaimana cara mempelajari sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW atau sirah dengan benar. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama membahas, sama-sama mengetahui bahasanya Rasulullah SAW, Nabi kita, identitas utama, pokok intinya adalah beliau sebagai seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita mengetahui bahwasanya identitas beliau adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana apa yang beliau proklamirkan, apa yang beliau persembahkan, dan apa yang beliau ajukan kepada umat manusia yang ada di dunia ini seluruhnya, maka hendaknya ketika kita ingin mempelajari sosok beliau, maka yang harus dipastikan pertama kali adalah identitas utamanya, identitas pokoknya, identitas intinya. Boleh kita mempelajari seluruh aspek kehidupan beliau. Boleh kita mempelajari seluruh sisi kehidupan beliau. Tapi ketika kita mempelajari seluruh sisi tersebut, maka hendaknya kita menjadikan pembelajaran kita sisi-sisi kehidupan umum beliau sebagai obor atau sebagai penyingkap tabir atau sebagai tolak ukur kebenaran apa yang beliau klaim, beliau sampaikan, beliau proklamirkan, beliau ajukan, yaitu beliau sebagai Nabi dan Rasul. Ternyata setelah betul-betul kita pelajari dengan benar, nanti pun kita akan pelajari, cuman kami telah terlebih dahulu mempelajari tentunya dengan sangat pasti dan yakin beliau adalah Nabi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, maka ingat bahwasanya jangan sampai juga kita mengatakan bahasanya tidak penting membahas tentang kenabian kerasulan. Ingat, kenabian dan kerasulan sangat berkaitan erat dengan kita. Karena dalam risalah yang diemban, yang diamanatkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita semua, di situ ada kewajiban, ada tanggung jawab yang wajib kita laksanakan, kita tunaikan. Seandainya kita nurut, patuh kepada perintah atau kepada amanat yang disampaikan tersebut, yaitu ada tanggung jawab dan tanggung jawab dan kewajiban tersebut, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi seandainya tidak, maka kita akan mendapatkan celaka, kita akan mendapatkan kesengsaraan. Ini berkaitan erat dengan kita semua. Kemudian pada pertemuan lalu pula, beliau mengatakan sungguh termasuk daripada kekonyolan, keisengan yang sangat luar biasa ketika kita menghindari, berpaling dari mempelajari identitas utama atau pokok beliau, yaitu sebagai Nabi dan Rasul, kemudian menyibukkan diri dengan mempelajari
sisi-sisi kehidupan beliau yang lainnya yang tidak ada hubungan dengan kita. Ingat, identitas utama beliau yaitu sebagai Nabi dan Rasul itu berhubungan erat dengan kita karena kita punya kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Yang ujungnya adalah kebahagiaan atau kesengsaraan. Jelas itu. Dan sungguh aneh kalau seandainya sisi ini kita lupakan, tidak usah dibahas, tidak usah dipikirkan, tidak usah sama sekali ada dalam pikiran kita, tidak usah disebut sama sekali, sudah lupakan semuanya, sudah membahas yang lain saja sisi kehidupan beliau yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ini aneh. Pada pertemuan lalu dicontohkan oleh Ustadz bahasanya seperti orang yang mau ujian. Kalau lulus dia tetap di tempat itu, kalau nggak lulus dia akan diusir. Tapi di malam harinya orang yang punya akal normal yang berkaitan dengan ujian sebagai faktor penentu adalah apa? Belajar. Ini ada orang kok ngurus ayam, padahal harusnya belajar. Belajar ada kaitan erat dengan ujian, tapi ngurus ayam gak ada kaitan sama sekali dengan ujian. Nah, makanya itu konyol namanya. Baik. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Buti di sini oleh al-muallif dari Rasulullah SAW. Dan kami sampaikan bahasanya kami tidak akan membahas derajat hadis ini seperti apa, kemudian apakah ini marfu' sampai kepada Rasulullah atau mauquf. Yang jelas kita akan mengkaji ini sesuai dengan apa yang beliau Syekh Al-Buti sampaikan. Beliau mengatakan, na'am ajal, kita baca, qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala ajal, iya. Wa ayu abathin a'bathu min an yaqifa amamana hadzal rajul. Kekonyolan, keisengan, kesia-siaan macam apa lagi yang lebih konyol, lebih sia-sia, lebih iseng daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan kita. Kemudian beliau mengatakan kepada kita. Sebelum beliau mengatakan, beliau menjelaskan tentang siapa beliau. Kemudian beliau juga mengatakan perkataan. Apa itu? Beliau mengatakan, wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqidun wa wallahi inna la jannatun abada aw la narun abada thumma la yuhimmuna ila. Sampai sini. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Kemudian kita tidak perlu dengan sabda ini, kita hanya membahas dengan yang lainnya. Baik. Ini yang beliau sampaikan ini butuh penjabaran yang sangat luas atau paling tidak cukup. Oleh karenanya tolong fokus semuanya. Disiapkan catatannya. Baik. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Baik, perhatikan oleh kalian. Rasulullah beliau mengatakan wallahi, demi Allah. Kalian harus perhatikan. Kalau ada sabda beliau dimulai dengan wallahi, sumpah dengan menggunakan nama Allah, berarti yang disabdakan sangat penting. Catat itu. Seandainya tidak dimulai dengan atau tidak didahului dengan wallahi pun sabda beliau sudah sangat penting. Apalagi dipertegas dengan sumpah, wallahi demi Allah. Ini sangat-sangat penting. Perhatikan oleh kalian. La tamutunna kama tanamun. Sesungguhnya, sudah sangat penting pakai sesungguhnya. Allah. Kalian semua pasti akan mati. Ajal akan menjemput kalian semuanya. Kama tanamun, sebagaimana kalian semua tertidur. Sekarang kematian diserupakan dengan tidur kita. Kita pasti tidur pasti. Setiap saat tidur kita. Sebagaimana kita sudah tertidur, sudah pernah tidur,
maka kita pun akan mengalami yang namanya kematian, dan itu adalah kepastian dan keniscayaan. Bahkan bab kematian ini tidak hanya muslim yang percaya, non muslim pun percaya. Orang tak beragama pun percaya. Perhatikan oleh kalian. Ini dipertegas oleh Rasulullah bahwasanya demi Allah sesungguhnya kalian semua pasti akan mati sebagaimana kalian tertidur. Kemudian lanjutannya, wala tub'atsunna, ini yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Dan demi Allah kalian semua akan dibangkitkan daripada kuburan kalian. Kama tastayqidun, sebagaimana kalian semuanya terbangun dari tidur kalian. Ini yang membedakan kita dengan orang kafir. Yang kedua, ini juga sama, wajib kita yakini bahwasanya kita semua setelah meninggal nanti, setelah mati nanti akan Allah bangkitkan. Allah matikan kita, kemudian Allah bangkitkan kembali. Kemudian apa yang akan terjadi? Ini pertanyaannya. Ya Rasulullah, kalau sudah kami semua dibangkitkan oleh Allah setelah kami mati, apa yang akan terjadi ya Rasulullah? Jawabannya ada dalam kata selanjutnya, hadis selanjutnya. Wa wallahi, dan demi Allah, Rasulullah mempertegas ini. Wa wallahi, dan demi Allah, innaha la jannatun abada aw la narun abada. Kita hanya punya dua pilihan, surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita semua akan mati sebagaimana kita tertidur, dan kita semua akan dibangkitkan sebagaimana kita terbangun dari tidur kita. Dan ingat, setelah itu apa yang terjadi demi Allah, kata Rasulullah. Pilihannya cuma dua. Surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Sekarang pertanyaannya, berarti risalah Rasulullah berkaitan dengan kita atau tidak? Berkaitan dengan kita atau tidak? Berkaitan erat dengan kita. Karena pada akhirnya akan menentukan nasib kita di surga atau di neraka. Masalah surga neraka bukan masalah enteng. Ingat, paling ringannya siksa neraka. Paling ringan siksa neraka. Itu dikira itu adalah siksa terberat. Diletakkan bara api neraka di kaki, kemudian otaknya pun sampai melepuh meleleh, sampai mendidih, bayangkan. Dan itu ternyata paling ringan. Bahkan dikatakan seperti memakai sendal, kemudian sendal dari bara api, kemudian melepuh otaknya. Allah. Itu paling ringan. Bisa dibayangkan. Kemudian mau enteng-entengan dengan neraka dan surga, tidak peduli dengan Rasulullah, lupakan saja sisi kenabiannya. Seperti itu. Padahal itu menentukan surga dan neraka kita, nasib kita kemudian hari bagaimana. Ini aneh. Nah, lihat, bayangkan Rasulullah berkata seperti itu, bahwasanya surga atau neraka selama-lamanya. Kemudian kita nggak usah diperdulikan ini. Sudah sibukkan diri saja dengan di sini. Oh, kita bahas tentang bagaimana kecerdasan beliau. Kita bahas bagaimana tentang kefasihan beliau. Bagaimana tentang kebijakan beliau. Ini aneh. Hal yang terpenting dan sangat penting yang berkaitan erat dengan kita, yaitu kenabian, kerasulan beliau. Yang mana beliau adalah membawa risalah yang disampaikan kepada kita semua dari Allah. Yang di situ ada kewajiban dan tanggung jawab yang wajib kita tunaikan. Kalau kita tidak tunaikan, maka neraka tempatnya. Apa kita akan lupakan ini? Kemudian sibuk. Oh, Rasulullah itu kalau ngomong fasih ya. Oh, Rasulullah itu ternyata kalau memutuskan perkara bijak ya. Tentang kerasulannya nggak usah dibahas, tentang kenabian nggak usah dibahas, tentang syariatnya nggak usah dibahas. Apa yang seperti itu? Apa maksudnya? Kenapa kita harus menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya langsung dengan kita, sedangkan yang ada kaitannya dengan kita, kita lupakan, kita abaikan, kita hindari, kita berpaling daripadanya. Apa semua itu? Nah, itulah madhab dzati. Memalingkan kita dari pokok yang inti, kemudian menyibukkan kita dengan sesuatu yang tidak ada gunanya dengan kita, tidak ada kaitan dengan kita. Bukan maksudnya mempelajari kehidupan Rasulullah sisi yang lain tidak ada gunanya, tidak. Tapi ingat syaratnya, pelajarilah seluruh aspek kehidupan Rasulullah dari berbagai macam sisi, tapi dengan catatan. Jadikan semua itu adalah sebagai obor membuktikan bahwasanya Nabi kita itu betul-betul seorang Nabi dan
Rasul. Jangan sampai di situ saja, jangan berhenti sampai di situ. Karena ada identitas utama beliau yang inti adalah sebagai seorang nabi dan rasul. Baik. Kemudian maka sungguh aneh ya, bagaimana orang kok bisa meremehkan yang namanya perkara neraka contohnya. Setiap orang kalau ditanya kamu mau masuk neraka, yakin gak bakal mau. Setiap orang kalau ditanya apa kamu mau masuk surga, jawabannya pasti mau. Pasti mau. Kemudian diremehkan begitu saja perkara surga neraka. Dan syarat surga neraka harus berilmu dan beramal soleh. Syaratnya lagi harus bersyahadat. Gimana kemudian dilupakan? Aneh sekali. Nunggu luar biasa. Keanehan yang luar biasa, keunikan yang luar biasa. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baik, kita lanjutkan. Qal alaysa hadha, bukankah ini? Kama law aqbala ilaika insanun wa anta ala muftaraqi turuqin yu'arrifuka minha ila as-sabilil musilil hadi wa yuhadhdhiruka minal matahat al-muhlikah falam taltafit min kulli ma yaquluhu lak illa ila madhharihi wa lawni thiyabihi wa tariqati hadithihi thumma ruhta taj'alu min dhalika mawdi'a darsin wa tahlilin tastaghriqu fihi. Lihat, ini perumpamaannya. Bukankah itu katanya perumpamaan seperti begini? Kita bertemu dengan atau ada seseorang, anggap saja Zaid namanya. Seorang manusia Zaid namanya, bertemu dengan orang lain namanya Amr contohnya. Zaid ketemu dengan Amr. Bertemu di persimpangan jalan. Kemudian Amr ini menjelaskan kepada Zaid jalan yang dapat menyampaikan dia kepada tujuan yang dituju. Dan Amr juga menjelaskan kepada Zaid, mewanti-wanti kepada Zaid agar menghindari jalan-jalan yang akan membahayakan untuknya. Jadi ada jalan, lihat, ini di persimpangan jalan. Ini Zaid ketemu dengan Amr di persimpangan, berarti ada beberapa jalan. Kemudian Amr mengatakan, ikuti jalan ini, kamu akan sampai pada tujuanmu. Jangan ikuti jalan ini, karena jalan-jalan ini ada bahaya besar kalau kamu lalui. Kamu bisa hancur, kamu bisa celaka, kamu bisa mati kalau kamu melalui jalan ini. Ini yang dikatakan oleh siapa? Amr. Kemudian Zaid ini nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Amr. Terserah, masa bodoh. Terserah. Malah yang diperdulikan apa? Cara bicaranya bagus ya. Bajunya bagus ya. Bajunya warnanya kok indah sekali ya. Coba lihat. Yang diperhatikan adalah ini. Bukan yang diperhatikan isi daripada perkataan Amr. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jalannya akan salah, kemudian dia akan binasa. Betul atau tidak? Rasulullah mengingatkan kepada kita nih semua bakal mati. Sudah, bahasanya gitu. Akan mati, akan meninggal kita semua. Dan itu pasti, sebagaimana kita semua tertidur. Kita semua juga akan dibangkitkan kembali, sebagaimana kita semua bangun dari tidur kita. Permasalahannya bukan hanya bagaimana mati dan dibangkitkan, bukan. Permasalahannya setelah mati dan dibangkitkan, maka ada dua persimpangan. Surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Penting atau tidak penting ini? Peringatan Rasulullah ini penting atau tidak? Arahan Rasulullah ini penting atau tidak? Seharusnya kalau itu penting, maka yang dianggap oleh kita adalah ini. Bagaimana caranya kita bisa sampai kepada surga? Bagaimana kita terhindar dari neraka? Itu yang harus dibahas.
Kemudian nanti setelah kita bahas, oh ternyata syarat utama wajib bersyahadat, kemudian juga harus ada ilmu, kemudian juga harus dengan niat yang soleh, dengan amal yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya simpelnya ngikut Rasulullah, udah simpelnya gitu. Ikut syariatnya, ikut bimbingannya, ikut akhlaknya. Kalau kamu pengen sampai, kita pengen sampai ke surganya Allah. Simpelnya begitu. Nah, ini ada orang nggak peduli, terserahlah. Yang penting, bagi saya yang penting adalah Rasulullah itu fasih bicaranya. Iya, Rasulullah fasih bicaranya, itu benar fakta. Tapi kenapa Anda tinggalkan hal yang sangat penting, kemudian menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan, kalau Rasulullah fasih terus kamu mau apa? Betul memang ketika kita membahas tentang al-husnu al-khalqi, keindahan ciptaan Rasulullah, itu akan membuat hati kita terikat dengan Rasulullah, itu betul. Tapi kalau membahas begitu saja tanpa untuk mengikat hati, untuk mengikuti Rasulullah, itu sia-sia. Itu yang dimaksud tidak ada hubungannya dengan kita. Para ulama betul membahas tentang bagaimana keindahan ciptaan fisik jasad badannya Rasulullah SAW. Bagaimana indah bicaranya Rasulullah, indah wajahnya Rasulullah, indah jalannya Rasulullah, sungguh indah. Senyumnya Rasulullah sangat indah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu betul. Tapi pun ada tujuan, bukan sampai di sini, bukan indah, bukan, tapi ada tujuan. Maka dikatakan lit ta'alluq, jamalul khalq lit ta'alluq. Jadi ketika menyebutkan tentang keindahan fisik dan seterusnya, itu dita'alluq agar hati kita ini terikat. Karena kita sebagai manusia punya watak, punya tabiat yang Allah ciptakan dalam diri kita. Kita ini senang keindahan. Ketika mendengar keindahan, mengetahui keindahan Rasulullah, kita akan terikat dengan Rasulullah. Tidak sampai di situ. Setelah terikat, ikut Rasulullah, itu tujuan ulama kita. Nah, ini orang-orang ini enggak, pengikut mazhab subjektif ini enggak begitu. Yang mereka lakukan apa? Hanya membahas bagaimana Rasulullah fasih, bagaimana Rasulullah itu bijak, bagaimana Rasulullah itu pahlawan dan seterusnya. Setelah itu apa? Ya sudah, begitu saja. Bukan untuk dicintai dan diikuti, tidak. Tapi hanya untuk dibahas menjadi buah bibir semata. Ini kerusakan luar biasa. Baik. Nah, maka dianalogikan, dicontohkan lagi seperti tadi. Pertemuan antara Zaid dengan Amr di persimpangan jalan. Amr menjelaskan jalan yang lurus yang mana, yang jalan tersebut jika dilalui akan sampai kepada tujuan, dan jalan yang di dalamnya ada bahaya di mana, mara bahaya di mana, ada celaka di mana, dan jangan sampai dilewati. Kemudian Zaidnya diam saja, nggak peduli dengan omongan Amr tadi, hanya fokus dengan bajunya, fokus dengan cara bicaranya, fokus dengan wajahnya, fokus dengan fisik Amr. Kira-kira gimana? Apa nasib Zaid? Salah jalan, kemudian celaka, binasa, mati dan seterusnya. Jelas atau tidak? Jelas. Nah, sekarang semakin nampak jelas di hadapan kita bagaimana kerancuan, kekacauan, kerusakan dan kekonyolan para pengikut mazhab dzati, mazhab yang subjektif. Karena mazhab subjektif itu bukan untuk mencari fakta, tapi untuk menggapai cita-cita, harapan pribadi atau kelompok, dan fakta pun harus tunduk kepada cita-cita atau harapan pribadi. Jadi ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi pembenaran. Kebenaran tidak bisa ditundukkan, karena kebenaran adalah hal yang harus diikuti. Kita yang harus tunduk kepada kebenaran, harus kita ikuti. Dan kebenaran itulah disebut dengan ilmu, karena kebenaran ilmu itu sesuai dengan fakta, dengan realita. Baik, ini kembali kepada awal. Oleh karenanya kita semua hendaknya jangan pernah berhenti dalam belajar, terus dan terus menggali ilmu, dan juga jangan sampai terkena propaganda, provokasi dan seterusnya. Jangan pernah kena perangkap dan tipuan-tipuan aliran-aliran baru yang tidak jelas pangkalnya, yang tidak jelas tujuannya, yang hanya sibuk dengan semboyan-semboyan saja. Kita hindari semua itu. Kita sudah punya manhajiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam akidah Asy'ariyah, dalam fikih kita ada 4 mazhab, kita bermadzhab Syafi'i. Kemudian dalam tasawuf ada tasawuf Imam Ghazali, Abu Qasim Al-Junaidi dan seterusnya dan seterusnya. Baik, cukup insyaallah pada kesempatan kali ini kita akhiri pelajaran kita. Tolong semuanya untuk kembali di murajaah, disimak, disimpulkan poin-poin pentingnya.
Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah SAW. Ala hadinni wa ala kulliyatin salih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.